Ya, pada setiap pribadi kita itu Tuhan punya harapannya. Ya, Dia berharap Anda begini, Dia harap Anda begitu. Dan ini bukan pengharapan yang salah, namun rupanya secara prototipe di dalam perjanjian lama, bangsa yang satu ini lumayan berhasil bikin Tuhan itu hampir-hampir resign. Ya, saya menyebutnya resign. Ya, ini penyesalan tingkat dewa ini sebetulnya, di mana perjalanan 40 tahun yang seharusnya cukup ditempuh dalam jalan kaki kurang dari 3 minggu sampai, tapi berubah menjadi 40 tahun. Dan di tengah-tengah perjalanan Tuhan bilang kepada Musa, ini memang bangsa ini buset deh. Udahlah, saya kirim malaikat saja. Ya, karena udah percuma saya juga ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, ya di sini ya. Saya udah on tapi. Oh di situ ya udah. Oh di sini udah. Oh delay di situ. Ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 6 sampai 11 sampai 6. Bantu dari situ aja deh, kayaknya delay nih. Diedit ya. Apa ya, pertamanya salah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ya. Saya highlight ayatnya yang ketiga. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Belum pernah Tuhan ngomong kepada pribadi siapapun kalimat ini, cuman kepada mereka. Ini memang kacau betul ini. Kalau hidup ini disebut perjalanan, itu karena ada tujuan Tuhan dalam hidup ini. Makanya hidup seseorang itu disebut sebuah perjalanan. Begitu ya. Dan tegar tengkuk itu bukan keras kepala. Tegar tengkuk itu seringkali kalau Indo bilang, ya, bukan Cindo ya, Indo. Sekarang ada Cindo soalnya. Ya. Kalau Indo bilang itu kopoh. Ya, opa-oma zaman dulu tuh bilangnya kopoh. Kopoh itu keras kepala. Tapi kalau tegar tengkuk itu bukan keras kepala dia. Tegar tengkuk itu adalah tentang tidak menghormati Tuhan dalam segala aspek. Ya, pelan-pelan untuk tangkap ini pesan ini. Jadi mereka tuh nganggap begini, ya udahlah perjalanan sekian puluh tahun itu bisa hidup, ya karena memang nature-nya begitu. Ya. Dan mereka bisa lewati padang gurun sampai hari itu ya karena mereka kuat bisa lewati itu. Dan mereka menganggap bahwa segala sesuatu terjadi ya karena kebetulan aja begitu. Dan inilah yang diterjemahkan dengan tegar tengkuk. Ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan.
Dan parahnya adalah begini, dari semua pembuktian yang Tuhan lakukan, ini kan pembuktian yang gak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Kalau kita mundur ke eranya Abraham, paling pertunjukan kehidupan ini yang paling spektakuler adalah istri Lot itu jadi tiang garam. Betul ya? Selebihnya gak ada yang terlalu spektakuler lah. Apalagi paling salah satu raja yang naksir dengan istrinya Abraham, paling itu ya. Ini nenek-nenek paling hot pada zaman itu ya. Jadi sampai raja aja seneng sama nenek gitu loh ya. Waktu itu saya baca Alkitab tuh kurang paham gitu. Ada nenek masih cantik, tapi ya setelah perjalanan hidup ini terbukti istri saya masih cantik. Jadi rupanya kejadian Abraham dan Sarah itu nyata itu ya. Dan nggak ada lagi kisah-kisah yang apa paling Nuh, Henok jalan dengan Tuhan sampai akhirnya perjalanannya sampai ke surga. Nah ini bangsa ini kayaknya bangsa yang cukup kolektif terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Hal-hal spektakuler itu ada pada mereka. Yang pertama adalah SeaWorld pertama di muka bumi. Itu Israel yang ngalamin. Nggak ada yang pernah ngalamin sebelumnya. Anak-anak kecil tuh seneng yang sport jantung yang tua-tua itu. Karena mereka lihat ada ikan berenang di samping kanan kiri ya. Ikan-ikan besar. Anak-anak yang senang, orang tua yang lagi takut. Ini sebentar kalau airnya pecah, mati kita di tengah. Dan ini pertunjukan versi sorga di bumi yang paling luar biasa mereka alamin. Cuma buat mereka, ya udah skip. Setelah mereka lewat Teberal, ya udah. Ya. Bisa tangkap ya situasinya. Tiang awan, kalau di Alkitab disebut tiang awan, itu bukan sekedar awan yang ngumpul di atas kerumunan orang Israel yang jumlahnya bukan 200 orang, Bapak Ibu. 2 juta jiwa lebih. Berarti butuh awan besar di atas mereka. Yang awan ini tujuannya bukan sekedar menudungi mereka dari terik matahari, sekaligus menjadi pengarah kemana mereka berjalan. Jadi kalau awan itu bergerak kanan, bergerak kiri, ya mereka ikutin itu. Jadi kompas. Tapi ya udah buat mereka, ya udah tiang awan, so what gitu. Lalu kemudian kalau malam ada tiang api, tujuannya supaya mereka nggak gelap gulita. Karena di mana ada terang di sana biasanya menyingkir binatang buas. Dan itu buat mereka ya udahlah so what gitu. Sampai akhirnya mau makan juga Tuhan beri mereka karbohidrat yang cukup dengan mana yang turun dari surga. Tuhan beri mereka kualitas protein tinggi dan juga hewani yang luar biasa, karena burung puyuh itu dia punya telur 1 sama dengan 3 telur ayam. Itu baru telurnya, belum dia punya dagingnya. Ya, kita di sini kan beberapa kali saya bebek rica pernah, puyuh rica belum pernah. Karena ini barang kecil, tapi ini kandungannya luar biasa. Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih. Nggak ada restoran buka itu di padang gurun. Dan herannya, mereka punya alas kaki itu follow mereka punya besarnya tubuh mereka dari anak-anak, itu ngikut itu ukurannya. Tapi buat mereka, so what? Ya udah biasa aja. Gitu. Semua bisa sampai di akhir tahun ini. Tapi masalahnya Anda bisa nyimak apa enggak? Kalau Tuhan yang berperkara atas hidupmu. Mari kita katakan sama-sama akhirnya. Akhirnya. Ya, bilang sebelahnya akhirnya. Katakan lagi terima kasih Tuhan. Memang akhirnya memang harus begitu. Ya, kalau mau tahu diri,
Yang pertama, mari hormati Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan ini, maka setiap orang yang hidup di dunia ini berada dalam perjalanan. Perjalanan itu ada kecepatan, perjalanan itu ada yang namanya waktu tempuh, perjalanan itu ada yang namanya estimasi waktu tiba. Kalau di aplikasi Waza itu namanya ETA, Estimation Time Arrive. Jadi saya berangkat dari rumah di Depok, saya tahu sampai sini berapa lama. Zaman dulu khotbah di sini dari rumah itu 2 jam, pulang 2 jam setengah. Zaman dulu. Kalau sekarang itu 45 menit sampai. Ya, karena memang jalurnya ada banyak akses untuk menuju kemari. Ya. Tapi paling tidak kita tahu masalahnya begini loh. Ada kecepatan, ada waktu tempuh, ada estimasi waktu. Kalau kecepatan itu saya tidak dipengaruhi dengan silinder mobil yang saya gunakan, tapi bergantung ada istri atau tidak di sebelah. Itu yang mempengaruhi RPM dan kecepatan. Ya. Dan bicara soal waktu tempuh, ya waktu tempuh itu relatif karena kita bisa prediksi. Namun gini loh, kita ini perlu hormati Tuhan dalam perjalanan hidup kita karena penting untuk kita menyelaraskan kecepatan dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah terlambat untuk kerjakan sesuatu lewat hidup Anda dan saya. Ketika Tuhan bilang aku mau pergi dari tengah-tengah mereka, itu sebetulnya sebuah cara kerja Tuhan di masa depan yang Tuhan udah kerjakan lewat Israel pada masa itu, yang disebut dengan istilah hari ini kita biasa dengar, penyertaan Tuhan. Bedanya cara dia bekerja pada masa itu adalah di luar diri umat dan berada di kumpulan tengah-tengah umat. Kalau sekarang dia bekerja dari dalam Anda dan saya. Loh, amin ya. Dan ketika dia bekerja di dalam dirimu, penting untuk kita menyelaraskan kecepatan biar kita satu irama dengan Tuhan. Kalau kita nggak seirama dengan Tuhan, maka kita nggak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan. Celakanya, hidup ini sesungguhnya memang adalah kita akui sama-sama perjalanan. Masalahnya lu mau jalan kemana, lu jalan sama siapa? Betul ya? 2020 pertengahan, saya dipertemukan Tuhan lagi dengan kawan lama. Lama sekali. Ini kawan zaman dulu yang kita bisa dibilang double impact lah dulu. Pokoknya hampir tidak ada perkelahian yang saya tidak bersama dengan dia. Dan beberapa kali dia selamatkan nyawa saya. Pertengahan 2020 kami bertemu dan saat itu dia sudah stroke hampir 7 tahun. Stroke itu kalau laki-laki yang memang pemalas terus dia stroke, itu kayak jawaban doa kan. Memang mager ya kan. Buat Anda laki-laki mager yang mending stroke lah emang. Tapi buat laki-laki yang aktif, gagah, terus kena barang itu tuh, itu setengah mati. Saya ketemu dia drop abis, ancur. Dia bilang nih Tuhan bagaimana begitu. 2020 kita ketemu, ya, saya semangatin sampai akhirnya jadi berjemaat di kami. Nah, saya dengan istri beberapa bawa dia keluar kota. Kan waktu 2020 itu pesawat juga semuanya harus colok-colok ya. Kalau nggak salah belum nyangkut di Manado kan, zaman itu tuh. Ya, tersangkut di sana. Cuma di Manado tuh nggak ada COVID. Ya, kayaknya kalau di daerah tuh fine aja. Kita yang akses dari Jakarta mau keluar ini yang agak terlalu ketat. Ya. Akhirnya saya banyak traveling dengan menggunakan darat. Sempat bawa dia ke Jogja, bawa dia ke Bandung, ya, bawa ke sana, bawa ke sini, dan sepanjang jalan tuh banyak nangisnya, itu ketawa nangis. Dan dia bilang, gue ini sejak sakit gak pernah jalan, lu yang bawa nih gue jalan. Dan setiap kali ketemu selalu nanya gini, gue pasti sehat, gue pasti sembuh ya, gue sembuh nih pasti nih, gue sembuh ya, gue pasti sembuh nih. Itu terus dia ngomong. Ya. Dan memang dia ketemu orang-orang yang tipe-tipe kalau nonton di YouTube tuh pendeta-pendeta motivator gitu, ya. sembuh, ya kan? Dan
Dia selalu bilang, waduh gue dengar Philip Mantova, gue dengar ini, gue dengar itu, gue dengar ini, gue dengar itu. Dan sampailah kemarin, entah bagaimana habis breakfast, istrinya mau berangkat kerja, dia bawa piring ke dapur dan dia jatuh berserta piring-piringnya. Mungkin istri agak capek, diomelin dia. Udah stroke kepleset diomelin loh. Lengkapkan hidup lu kan. Ya. Dah, bininya udah pergi, dia WA saya. Bro di mana? Saya langsung call balik aja. Kalau udah tanya bro di mana kan kasusnya dia nih. Saya telepon, kenapa lu? Ribut besar ribut. Ributnya yang besar atau besarnya yang ribut nih? Yang mana? Ya, dia cerita. Udahlah nggak usah cerita dulu. Lu mandi siap-siap, gua kirimin Grab ke rumah aja udah. Akhirnya kita ke rumah, duduk ngobrol. Saya bilang, bini lu mungkin capek juga kali. Gak apa-apa lah dia sekali-sekali marah kan. Kan capek juga ngurusin 29 tahun. Sah-sah aja dia ngomel. Ya di gue sembuh nah gini, lu percaya gue sembuh ya? Enggak, kita berapa tahun ini ketemu, lu ngomong sembuh. Sekarang gue mau bilang deh, kondisi lu kayaknya kagak mungkin untuk sembuh. Belum pernah ketemu pendeta yang ngomong gitu kan lu? Karena bicara iman, percaya Tuhan karena lu sembuh, itu biasa. Iman yang luar biasa, lu gak sembuh-sembuh, lu tetap percaya Tuhan. Ya. Lu dengerin pendeta siapa sih? Sembuh. Masalahnya sekarang bukan lu sembuh. Masalahnya sekarang dalam keadaan gini lu mau bikin apa buat Tuhan? Kita ini kan kebanyakan begini kan modelnya. Kalau ntar ada uang lebih, kita liburan. Kalau mau liburan aja, gak perlu tunggu sakit jiwa. Anda pernah lihat gak orang sakit jiwa liburan? Pasti bilangnya healing. Karena sakit dia. Healing itu kan untuk berlibur, itu untuk bersenang-senang, bukan untuk kesembuhan, betul nggak? Kalau buat kesembuhan berobat, bukan liburan. Nah, orang zaman sekarang agak disorder konsep gitu, ya aneh. Saya bilang nggak yakin gue, lu bisa lari kayak dulu nggak ya? Dia duduk sebentar, bangun kaku, jalan nggak kompak. Harus ke depan, nyamping dulu. Gue percaya mujizat, saya bilang. Cuman umur kita ini kan udah umur ya aduh. Lu kena stroke umur 30 beda kali. Ya, ini gue nggak mau patahin semangat. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang realistis. Amin. Dan saya bilang gini, ini lu cuma ada di masalah pengentalan darah, tidak tersuplai dengan baik, korslet ke otak, tapi lu masih bisa mikir, intinya masih ada banyak hal yang kau bisa lakukan. Masih ada banyak hal. Tapi kenapa lu gak lakukan? Karena lu sibuk dengan omongan bacot bilang begini, kalau gua sembuh, gua begini. Kalau gua sembuh, gua begitu. Gak pernah bikin. Karena kalau semua. Ini yang saya sampaikan tadi buat kita sekalian. Mari selaraskan diri dengan kecepatan Tuhan. Karena dalam keterbatasanmu, Tuhan tetap mau kerja. Hormati Tuhan akan hal itu. Jangan sok nasehatin Tuhan, bilang kalau gua begini baru bisa begitu. Tuhan mau gua begitu tapi gua begini. Ini yang Tuhan siapa, bos? Ya. Penting untuk kita menyelesaikan waktu tempuh dengan Tuhan. Nggak ada yang tahu memang waktu tempuh. Dan akhirnya penting untuk kita menyelaraskan estimasi waktu tiba di tujuan Tuhan. Sekali lagi, tujuan Tuhan. Tujuan. Saya melayani di sini, dari rambut masih ada. Ya. Tadi kita iseng di jalan tuh ngitungin mobil kita udah berapa selama kita khotbah di sini. Dulu khotbah pakai mobil masih ini ya, iya ada mobil itu terus gue bilang banyak juga ya. Ya berarti udah cukup lama. Dulu kalau orang bekas pabrik roti kan apa bro? Iya kan? Iya. Bekas rumah sakit ya, bekas klinik ya kalau nggak salah. Dari situ apa kita ngobrol bicara apa segala macam. Coba deh sekarang, ya, kita sinode ini beda nih. Tapi kalau saya ngumpul dengan pendeta-pendeta di sinode kita, obrolannya nggak jauh.
Tanah, bangun, tanah, bangun, tanah, bangun. Apalagi kalau penggembalaan, gembalanya umurnya udah gocap lewat. Lu gak punya bangunan megah, kayak lu gak berhasil di pelayanan. Dan saya selalu bilang sama mereka, gua gak peduli sama tanah, gua gak peduli sama bangunan. Yang gua peduli tujuan Tuhan. Saya gembalakan jiwa-jiwa. Orang Ambon bilang pasti udah barang-barang mati begitu. Kau punya gedung besar juga, lahan besar juga. Nanti ketika kita terangkat itu barang itu jadi miliknya antikris kok. Hormati Tuhan. Kalau kau nggak hormati Tuhan dalam kecepatan waktu tempuhmu, kau tidak selaraskan dengan tujuannya Dia. Akhirnya kau sibuk dengan tujuanmu, pantesan bersungguh-sungguh hidup ini. Karena kita pengen tujuan kita yang jadi, bukan tujuannya Tuhan. Bagaimana bentuk menurut orang dunia ini nggak penting. Yang penting tujuan Tuhan itu jadi. Keluaran 33 ayat 7 sampai 10. Setelah Tuhan bilang aku akan mundur dari tengah-tengah mereka, Musa habis itu mengambil kemah, dia bentangkan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan pemukiman, dan dia menamai kemah itu kemah pertemuan, saudara. Kemah pertemuan, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Setelah Tuhan bilang aku akan mundur dari tengah-tengah bangsa ini, lalu kemudian Musa dengan sigap membangun sebuah kemah yang disebut dengan kemah pertemuan. Di kemah pertemuan itu Musa berharap terjadi komunikasi antara umat dengan Tuhan. Namun yang terjadi adalah umat Israel hanya menyembah Allah dari jauh. Yang ada di kemah pertemuan hanya Musa dengan Tuhan. Yang kedua saya mau sampaikan begini. Hidup itu ibadah. Hidup itu ibadah yang semakin hari makin kenal siapa yang disembah. Harusnya begitu. Karena penyembahan itu finalnya yang menyembah jadi mirip dengan yang disembah. Betul nggak? Kita lama jadi Kristen tapi nggak mirip-mirip dengan Kristus, itu berarti kita ini setan bener deh. Betul. Karena makin hari, makin bulan, makin tahun, harusnya kok makin mirip Yesus. Bukan makin mirip dengan dunia ini. Di sana Musa bicara untuk Tuhan menyampaikan maksudnya. Ada kata yang biasa didengar oleh orang Kristen, apalagi kita yang kalangan karismatik, yaitu istilah intimacy. Biasa dengar itu? Keren kayaknya istilahnya. Intimacy. Keintiman itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang mana persekutuan dengan Tuhan adalah tentang Tuhan berbicara, bukan tentang kau berbicara. Panjang mungkin doa kita tahun ini, nggak nyampe-nyampe juga apa yang kita doakan. Saya percaya Tuhan sang penjawab doa. Amin. Saya percaya Tuhan sudah jawab doa Anda dan saya. Setuju? Dan hari ini, di hari terakhir ini, Tuhan sudah jawab doamu. Amin. Masalahnya kau suka tidak dengan jawabannya. Karena memang berdoa, baca Alkitab, itu adalah keintiman yang prioritasnya adalah Tuhan bicara kepada kamu. Keintiman yang adalah persekutuan dengan Tuhan adalah tentang bagaimana Anda mendengarkan Tuhan baik-baik. Itu kalau kita mau ambil hitung-hitungan, ya Tuhan, kita ini menang banyak. Penyertaan Tuhan itu sama dengan yang namanya blessing. Blessing itu bukan tentang kau dapat berapa. Yang namanya diberkati itu tentang bagaimana Anda dan saya mengalami yang disebut dengan berkat Tuhan. Berkat itu restu, saudara. Kalau Tuhan mundur dari tengah-tengah kita, nggak ada restu lagi. Dan untuk terima restunya Tuhan,
Dia cuma minta 2 saja, makanya disebut kita umat perjanjian, bukan umat perasaan. Ya. Dia minta 2 dari Anda, dia janji banyak buat kamu. Dia cuma minta begini, dengarkan suaraku baik-baik, lakukan perintahku dengan setia. Selesai. Di Ulangan 28 itu saya buat proporsional konversi 2023 bahasanya. Waduh, dahsyat. Saya bacain ya, Anda hitung ya. Kalau kau setuju kau bisa aminkan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah makanan dan minumanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah perjalananmu. Udah berapa itu? Tuhan minta berapa? Dengarkan suaraku baik-baik, lakukan perintahku dengan 2 saja dia minta. Kau dapat berapa? Belum selesai. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan membuat masalah, penyakit, penderitaan berada di bawah tumpuan kakimu. Apa yang kau doakan dijawab Tuhan dari surganya yang mulia. Pemeliharaan dan kelimpahan surga disediakan bagimu. Dan kau akan tinggal dalam naungan Tuhan seumur hidupmu. Berapa itu? Menang banyak loh. Hah? Menang banyak. Dia cuma minta 2. Ini yang Tuhan berperkara di kemah pertemuan dengan Musa. Musa buru-buru, karena Musa tahu kacau kita kalau Tuhan mundur ini. Kacau. Dengan sigap dia bangun. Ini kan orang emosional ini sebetulnya satu ini. Musa, Petrus itu orang-orang tendensinya luar biasa, punya tensi tinggi nih kalau di tensi. Orang cepat marah karena memang dia sebel, dia yang menyaksikan kok bagaimana Tuhan bekerja atas orang Israel. Dia menyaksikan, dia saksi hidup. Kami gembala saksi hidup bagaimana melihat jemaat diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan, tapi hidup kagak berubah, gayanya masih begitu. Kadang kami ini juga kadang pengen seperti Musa gitu, salibkan jemaat. Ini memang kutu kupret ini, susah nurut, kaya sedikit, sombong setengah mati. Baptis dia di dalam sumur 40 meter. Kurang ajar betul, tapi ya sudah, semua alami. Musa alami, kami juga alami kok. Ngelihat gitu, iya Tuhan susah sayang sama dia, tapi masih begini saja. Sibuk dengan apa yang dia mau. Hidup kita ini jadi repot karena kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kita sibuk dengan apa yang kita mau. Saya pikir gambaran tentang mempelai Kristus dan mempelai laki-laki dengan gerejanya adalah gambaran yang paling tepat. Seberapa tahun belum menikah ini? 23 tahun. Ya, kami punya anak paling besar tahun ini 35 tahun. Pernikahan itu kerja keras untuk saling mengenal. Waktu dulu kita mau mendapatkan, itu kerja keras untuk kita dikenal, betul nggak? Ya. Coba yang waras jawab. Ya. Dulu waktu PDKT itu berupaya supaya kita dikenal. Tapi setelah menikah, kalau kau masih sibuk untuk dikenal, hancur kau. Karena memang harus kita kerja keras untuk mengenal. Saya ini setua bangka begini nih, sampai rambut habis juga. Masih kurang kurikulum saya untuk kenal istri saya punya mau. Betul. Selalu ada yang RPM-nya berbeda kecepatan gitu. Mau begini ya gitu, begini dia begitu punya mau, begini dia begitu. Saya kadang responsif, dia lebih slow. Saya mau ambil keputusan, dia masih mikir. Dia pikir ke depan jauh. Nah, saya pikir apa yang kelihatan di depan. Tapi rupanya semua saling melengkapi. Masalahnya adalah mau berhenti mengenal atau tetap mengenal. Karena begini, keintiman gak akan bawa kamu kemana-mana.
Setiap orang bisa punya kemah pertemuan. Kau punya jam doamu sendiri, kau punya waktu saat teduhmu sendiri, udah bagus itu. Masalahnya, kau sibuk dengan apa yang Tuhan mau, atau kau sibuk untuk sampaikan apa yang kau mau. Dan akhirnya, kau fokus dengan apa yang kau mau, dan kau suruh Tuhan ikuti apa yang kau mau. Dan hidupmu kusut, jadi susah, ujungnya kau bilang Tuhan bikin kau kecewa. Setelah kau bilang Tuhan bikin kau kecewa, kau bilang gereja juga bikin kau kecewa. Akhirnya mundur teratur, jadi muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Orang-orang sakit itu yang menikmati ibadah YouTube itu orang-orang sakit. Benar. Karena sakit tubuhmu, kau ibadahnya juga online. Tapi sehat kau suka ibadah online, memang sakit jiwa. Sakit jiwa enak kan? Pakai kaos, pakai kolor saja ibadah, tepuk tangan, haleluya. Baru nggak ada kolekte jalan. Baru kayak begitu bau kemurahan Tuhan. Memang kampret orang-orang begitu. Nggak bisa betul. Kau sama dengan kelelawar, tidak pernah tumbuhkan pohon tapi kau makan buahnya. Enak kok di YouTube itu. Rekening running tax, tapi kan nggak ada yang minta, ya udah dia diam. Udah ibadah, udah katanya. Ya. Memang iblis mau bikin rusak kita kok. Lewat situasional pandemi kemarin. Pertemuan ibadah itu nggak bisa digantikan, namanya pertemuan itu ketemu, lihat muka sama muka. Ya. Ketemu. Saya kehilangan jemaat hampir 70%. YouTube itu. Buset deh. Saya baru kemarin ketok palu. Tidak ada lagi hibrid kita 2024. Tidak ada lagi. Kalau online, kalau onsite, udah selesai. Selebihnya kelar. Ngeri. Dan yang parahnya nanti, kalau mereka udah hancur, toh datangnya ke kita lagi kan? Memang begitu pengembalaan. Apalagi gembala. Jadi orang pertama yang dicari ketika jemaatnya susah. Dan jadi orang pertama yang dilupakan ketika masalah selesai. Keluaran 33 ayat 11 sampai 16. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka dengan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dia ngomong di situ. Dan akhirnya setelah apa yang Tuhan ngomong, Musa sampaikan encounter-nya. Musa bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Di ayatnya yang ke-15-16, di sana Musa bilang, Tuhan, kalau bukan karena Engkau yang bimbing kami nggak akan berangkat. Karena kemana arahnya untuk sampai pada tujuanmu? Ingat, ada arah, ada tujuan, betul? Tujuan tahu, kalau arahnya nggak tahu juga nggak sampai juga. Kau bisa berputar kemana-mana nggak jelas. Tujuan tahu bagus, arahan juga perlu. Karena kalau nggak ada arahan nggak nyampe juga ke tujuan. Dan Musa bilang, kami ini beda dari bangsa lain. Itu karena engkau menyertai kami. Kalau karena engkau tidak menyertai kami, ya kami sama saja. Anda nyadar nggak? Lihat mereka yang ada di luar Kristus, auranya beda. Halo? Anda nyimak nggak? Karena roh Allah yang di dalam Anda dan saya itu yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Yang harusnya kamu nggak perlu bilang kamu Kristen aja, orang udah rasa gitu. Kamu Kristen rasa. Harusnya begitu. Harusnya. Dan ini yang Musa bilang, kami ini berbeda dari bangsa lain karena engkau berjalan di tengah-tengah kami. Kalau bukan karena engkau berjalan di tengah-tengah kami nggak beda dengan yang lain. Dan khususnya untuk Israel sebagai sebuah bangsa, Tuhan terlanjur ikat janji. Anda pernah lihat di atlas yang kaum milenial, coba deh cek di atlas. Seberapa sih besarnya lahan Israel itu? Kecil. Rusia jiper sama dia.
Amerika apalagi. Makanya Amerika support Israel, karena Amerika tahu senjata mereka nggak akan jadi kalau mereka ini tidak dilibatkan. Karena mau bicara senjata nuklir, senjata bom atom, ini memang mereka yang bisa jago bikin. Mau bicara strategi perang, mereka jago bikin. Anda mau bicara intelijen yang paling hebat di muka bumi ini, nggak ada lain udah. Mereka punya, Mossad punya udah, nggak ada lain. Bela diri, kau punya kungkung, kau punya engkong jago kungfu. Saya mau bilang bela diri yang paling kacau yang saya pernah belajar adalah Krav Maga. Dia hanya 1-2 step dia lumpuhkan orang, dan itu dari Israel. Itu ilmu-ilmunya Daud perang itu. Karena Tuhan terlanjur janji. Nah sekarang masalahnya, Anda dan saya bukan Israel. Kita ini ranting yang dicangkokkan. Tahu diri, karena kalau bukan Tuhan, kau bukan apa-apa. Amin ya. Jadi katakan sama-sama tahu diri. Yang ketiga terakhir saya mau sampaikan begini. Tuhan itu berjalan di tengah-tengah kita. Kalau kita ini juga harus paham dan tahu diri. Bukan hidup ini yang kita mesti paham gitu loh. Mari hidup buat Tuhan, bukan Tuhan buat hidupmu. Apalagi Anda mau mati buat Tuhan, kau terlambat. Karena siapa yang mau mati buat Tuhan itu teroris sebetulnya. Kekristenan nggak begitu cara kerjanya. Kekristenan itu Anda hidup buat Tuhan. Bapak Ibu, di penghujung tahun, saya percayalah ini udah penghujung tahun yang kesekian puluh Anda lewati. Ya. Sekian puluh Natal yang Anda sudah lewati juga. Dan hari ini hidupmu puas atau tidak itu bergantung kau hidup buat siapa. Ya. Jadi kalau udah tanggal 31 2023 masih aja kekosongan ada dalam hidupmu, kau masih bilang kurang ini kurang itu, berarti kau belum puas. Kenapa kau belum puas? Karena memang rupanya selama ini kau gak hidup buat Tuhan. Karena orang kalau hidup buat Tuhan dia puas. Orang kalau hidup buat diri sendiri, satu hari nanti dia kesepian. Orang kalau hidupnya itu untuk orang lain, satu hari nanti dia kecewa. Karena siapa manusia yang gak bisa bikin kau kecewa? Hanya hidup buat Tuhan yang bikin Anda bisa bertahan. Karena orang-orang yang bertahan karena dia puas. Dan memang hanya Tuhan yang gak pernah tinggalkan Anda dan saya. Pastikan dia berjalan bersama denganmu, kamu bersama dengan dia, dengan pemahaman yang benar. Hormati Tuhan. Gak semua hal bisa kita ngerti dalam sekejap. Karena ada banyak hal yang mungkin Anda belum lihat dari apa yang dia janji. Tapi jangan curigai Tuhan, hormati dia. Kita yang belum paham, bukan dia yang gak becus untuk jadikan kehidupan Anda. Oleh karena itu, keintiman bukan tentang kamu ngomong, tapi tentang bagaimana Anda dan saya makin hari makin kenal dia. Dan akhirnya, kamu hidup buat siapa, itu menentukan. Ya, kemarin saya ada baca di salah satu reels di Instagram bilang begini. Akhir 2023, nggak gila udah bagus. Ya, masih hidup. Itu sebetulnya pengucapan syukur orang-orang di luar Kristus itu. Ya, kalau tahu cuma sekedar hidup, babi juga hidup. Betul. Kau tahu kenapa? Induk babi itu jalan nunduk? Karena dia malu dia babi. Kalau Anda ke NTT, saya sering ke NTT dengan istri, itu seringkali kita harus berhenti di jalan karena babi mesti lewat. Dan kami harus berhenti menghormati babi nyebrang. Dan yang saya heran, anak-anaknya juga babi tunduk. Kau tahu kenapa? Karena dia malu mamanya babi. Makanya hidup itu bukan sekedar kau hidup, babi juga hidup. Hidup buat Tuhan. Kalau mau ada yang disenengin, Tuhan senangkan. Kalau ada yang mau kau sembah, Tuhan sembah. Makanya di awal itu Tuhan bilang kepada Musa, suruh mereka copot perhiasan mereka. Karena mereka selalu bikin penyembahan berhala pakai perhiasannya. Dikumpulin, dibakar, dibentuk jadi lembu, disembah. Tolol kali. Ya.
Apalagi Anda yang masih doyan baca zodiak, tolol betul. Ya. Kau mau gantungkan hidupmu dengan kau punya sio apa? Sio mamai kau. Kagak ngaruh tahun depan lu mau ular, mau naga, mau tikus, bodoh amat. Kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan kau, semua jadi baik kok. Masalahnya, hidup buat siapa ini sekarang? Mari hidup buat Tuhan, supaya Anda nggak kehilangan apa yang harus jadi bagianmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.